fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Kreatif Channel. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, apa kabarnya? Semoga selalu dalam sehat dan bahagia. Di edisi tips fotografi kita kali ini, O Kreatif Channel akan memberikan satu tips mudah, menarik, dan tentunya ala O Kreatif Channel. Dan tips kita kali ini masih seputaran foto produk. Dan produk apakah yang akan kita foto? Yaitu produk gamis ya. Masih ingat nggak dengan video bagaimana cara memotret foto produk gamis? Yang belum nonton silahkan nonton di link atas ini. Dan untuk edisi kita kali ini, bedanya adalah kita akan memotret dengan properti tambahan. Nah, ini juga menjawab salah satu komentar yang masuk di O Kreatif YouTube channel, yaitu komentar dari ada Mbak Marlina. Halo Mbak Marlina, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga masih stay tune di O Kreatif Channel. Kali ini kita akan mencoba menjawab komentarnya Mbak Marlina yang lebih kurang isinya menanyakan bagaimana tips foto produk gamis dengan menggunakan manekin. Menarik bukan? Yang penasaran jangan kemana-mana, tetap pantengin terus O Kreatif Channel karena sebentar lagi kita akan coba memotret produk gamis dengan menggunakan manekin. Tapi sebelum kita melakukan pemotretan, saya akan berbagi sedikit informasi yang sebenarnya mungkin ini informasi yang sudah sangat umum terkait dengan manekinnya itu sendiri. Apa sih sebenarnya manekin itu? Nah, manekin itu adalah boneka manusia gitu ya, boneka yang mirip manusia gitu ya, yang dipergunakan untuk memperagakan sebuah produk pakaian. Lebih kurang itulah terjemahannya. Untuk menampilkan produk-produk terbaru biasanya yang didisplay di toko-toko atau butik-butik atau galeri-galeri tempat berjualan produk fashion seperti itu. Nah, bicara tentang manekin lagi, manekin ini ada juga banyak juga macamnya. Maksud saya dia ada terdiri dari berbagai macam bahan atau material ya. Ada yang dari plastik, ada yang dari kayu, ada yang dari seperti balon ya, ditiup seperti itu. Terus juga ada dari metal juga ada, dan fiber mungkin seperti itu ya. Jadi ada banyak macam dari sisi materialnya. Juga dari modelnya juga ada banyak macam. Ada yang utuh, satu badan utuh lengkap gitu ya, sampai dengan bulu matanya ada, rambutnya ada gitu. Kalau yang model cewek ada yang sampai lipstiknya gitu ya, bola matanya dibikin detail seperti itu. Ada juga yang hanya bentuk tubuh dasar manusia saja. Jadi yang mukanya pun hilang gitu ya, kayak bentuk tubuhnya juga dibentuk lebih artistik seperti itu. Biasanya itu materialnya dari kayu gitu ya, seperti itu. Jadi ada yang full body, ada yang setengah badan, ada yang dari bahan kayu, bahan plastik, fiber, metal, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak macam. Nah, kita harus pakai yang mana? Pertanyaannya. Jadi ya pakailah manekin-manekin yang sesuai dengan produk kita ya. Produk kita juga budget terutama, karena manekin dengan kualitas yang bagus itu relatif secara harga juga mahal gitu ya. Nah, satu pertimbangannya mungkin kalau hanya untuk pemotretan produk sementara kita budgetnya ada, kalau menurut saya sih mendingan pakai model gitu daripada kita beli manekin yang harganya 1 juta ke atas misalkan ya. Tetapi manekin itu kan ada keterbatasan. Kalau dia gesturnya cuma tolak pinggang ya sudah, sampai kapanpun dia akan tolak pinggang. Kalau dia tegak lurus ya sudah, sampai kapanpun dia tegak lurus. Beda halnya dengan kita menggunakan jasa model. Jadi kita bisa eksplorasi lebih luas gitu ya. Kalau model kan tinggal kita arahkan aja gayanya mau seperti apa gitu. Tapi bukan berarti dengan menggunakan manekin juga tidak bagus, bukan. Tetapi maksudnya ketika ada pertimbangan budget yang cukup untuk menggunakan model, kalau saran saya sih mendingan pakai model saja. Karena ya itu tadi ada keterbatasan di gestur. Nah, itu aja pertimbangannya. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan ya. Tetapi kalau misalkan memang kita punya toko, store, butik, dan lain sebagainya, membeli manekin itu memang satu karusan kayaknya ya. Karena bagaimanapun juga produk kita harus didisplay dengan menarik, dengan cantik gitu, supaya produk kita terlihat lebih mempunyai nilai jual yang lebih gitu, tidak hanya sekedar pakaian biasa aja. Itu mungkin tadi sedikit informasi tambahan saja yang sebelum kita ya hitung-hitung pemanasan lah sebelum memotret ya. Oke, yang sudah nggak sabar jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan melakukan pemotretan. Jadi tetap pantengin terus O Kreatif Channel. Halo sahabat fotografi, sahabat kreatif. Sekarang kita sudah ada di tempat pemotretan
ya. Seperti biasa ini Studio O Creative Channel. Jadi seperti dibilang tadi, kalau edisi kita kali ini kita akan mencoba memotret produk pakaian hijab khususnya dengan menggunakan manekin. Nah, seperti apakah teknis dan tipsnya? Tentunya tips mudah ala O Creative Channel. Kita sudah ada manekinnya seperti ini, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Ini salah satu contoh manekin yang bisa digunakan untuk pemotretan produk pakaian. Ya, jadi seperti dibilang tadi bahwa manekin itu kan banyak macamnya ya. Ada yang full body, ada yang setengah body, setengah badan gitu, ada yang kepalanya aja, ada yang lengkap dengan tangan gitu. Nah, ini yang sekarang kita akan pakai ini, dia masuknya kategori setengah badan ya. Bahannya tuh plastik, terus di cover sama kain, terus tanpa kepala, dia tutup dengan stainless seperti itu, terus kakinya pakai kaki stainless juga. Nah, ini model ini, dan dia tanpa tangan ya. Model ini bisa digunakan untuk produk pakaian gamis. Jadi ini cocok, bisa kita gunakan untuk pemotretan kita kali ini. Oke, langsung kita coba aja. Kita tempatkan di sini ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Backgroundnya, karena dindingnya sudah putih, ini merupakan motif artifisial dari batu bata, jadi sudah cukup dan bisa digunakan untuk background produk kita. Seperti biasa untuk settingan lampu ya, kita memberikan cahaya yang cukup dari kiri dan kanan objek kita. Ya, ini perbandingannya adalah 100 watt di sebelah kiri saya dan 50 watt di sebelah kanan saya. Kenapa dibedakan? Karena untuk memberikan bayangan yang lebih natural seperti itu ya. Dan untuk teman-teman sahabat fotografi yang masih pengen tahu lebih jelas detail tentang settingan lampunya seperti apa, mungkin bisa lihat juga di video-video sebelumnya. Silahkan diklik link di atas ini. Di situ kita juga pernah menayangkan beberapa contoh video tentang bagaimana kita men-setting lampu ketika kita melakukan pemotretan produk pakaian seperti itu ya. Dan jenis lampunya kita menggunakan continuous lamp ya, artinya lampu yang terus menyala, bukan flashing ya, yang harus pakai transmitter seperti itu. Oke, kita coba pasangkan dulu bajunya. Baju gamisnya saya sudah punya contoh bajunya ini ya. Modelnya relatif simple seperti itu, cuttingnya juga tidak terlalu banyak macamnya, dan ini memang ciri khas dari baju-baju muslim atau gamis ya. Warnanya juga enak, kita soft seperti itu. Kita coba pasang dulu ya. Pastikan ketinggian manekin ini lebih kurang sejajar dengan tinggi orang pada umumnya gitu. Jadi jangan terlalu pendek, jangan terlalu tinggi gitu. Kita rapikan ya. Ini sebenarnya cukup mudah, tinggal masukkan seperti ini. Karena ini pinggangnya agak sedikit lebar, saya akan coba kasih jepitan ya. Jadi biar agak kelihatan body shape-nya gitu. Saya pakai jepitan ini ya. Ini sebenarnya bisa dilakukan atau enggak juga nggak apa-apa. Nah, gimana? Sudah kelihatan lebih menarik. Bagian lengannya kita rapikan juga. Ini karena dia tidak punya lengan ya, jadi ya mau nggak mau kita harus coba sedikit rapikan aja di pinggir sini. Sudah cukup rapi bajunya, dan kita akan langsung potret. Nah, untuk pemotretannya sahabat fotografi, sahabat kreatif, kita akan menggunakan dua alat. Satu, handphone seperti biasa. Yang kedua, bisa juga menggunakan kamera. Bisa dengan handphone, bisa dengan kamera juga bisa. Karena lampu yang kita pakai ini adalah jenisnya continuous. Itu adalah kelebihannya. Kita menggunakan continuous lamp, kita bisa memotret dengan handphone dan juga memotret dengan kamera. Oke, kita coba dengan handphone dulu. Saya harus agak jongkok ya. Oke. Nah, untuk settingan kamera di handphone yang lebih detail, mungkin sahabat fotografi juga sahabat kreatif bisa lihat di link video di atas ya. Di situ juga kita sudah membahas bagaimana ketika kita memotret produk pakaian dengan menggunakan handphone, dan settingannya lebih detail. Silahkan nanti diklik juga di atas. Itu dia foto-fotonya. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, gimana?
Jadi untuk aspek rasio kita gunakan 3:4 ya, tidak 1:1 karena ini lumayan tinggi. Jadi kalau 1:1 itu nanti akan memberi ruang sebelah kiri dan kanan itu terlalu lebar ya. Jadi kita akan pangkas ruang kiri dan kanannya itu dengan aspek rasio 3:4. Jadi ini cocok dengan objek yang akan kita foto. Jadi pemilihan rasio pun menentukan komposisi yang menarik di dalam sebuah pemotretan foto produk. Nah, itu dia hasil yang pertama. Bagaimana? Cukup menarik? Ya, tadi kita coba pakai handphone ya, dan untuk yang kedua kita akan coba pakai kamera nanti motonya. Itu tadi pemotretan manekin yang pertama, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Bagaimana? Apakah cukup menarik atau biasa saja? Jadi begini, foto tadi sebenarnya sudah cukup mewakilin untuk materi promosi kita gitu ya. Jadi ada produknya, warnanya jelas, backgroundnya juga dikasih background putih, sehingga objek yang kita foto cukup menonjol gitu ya, stand out. Jadi kelihatan jelas sekali seperti itu bentuknya, dari depan, dari kiri, dan dari belakang. Jadi itu informasi yang sangat standar yang bisa kita informasikan kepada calon pembeli kita. Tetapi edisi kita kali ini kita akan mencoba memberikan sentuhan lain, sentuhan lain bahasanya, dekorasi ya terhadap produk kita supaya tampilannya lebih menarik ya. Jadi tidak hanya menggunakan manekin, tetapi kita juga akan memberikan background yang keren. Kalau kata orang-orang sekarang tuh background yang estetik ya, estetik. Bagaimana cara membuatnya? Tetap pantengin terus Okratif Channel. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, untuk membuat background yang menarik ya, jadi tidak hanya polos seperti yang tadi, saya akan menggunakan gawangan yang biasa kita pakai untuk menggantung baju ya, menggantung baju ketika kita melakukan pemotretan atau foto produk. Dan gawangan ini saya akan sulap menjadi background yang cantik dan menarik. Nah, di dalam kita memberikan konsep dekorasi background ataupun properti untuk menambah nilai jual terhadap produk kita, tetap memperhatikan keselarasan konsep antara baju yang akan kita foto dengan dekorasi yang akan kita buat gitu ya. Jadi jangan simpang siur, produknya kemana, dekorasinya juga kemana, nggak nyambung gitu ya. Juga pemilihan warna-warna juga harus selaras gitu supaya tidak mengganggu produk kita, malah akan mempercantik tampilan dari produk kita. Itu mungkin tipsnya. Dan kita akan coba langsung kerjakan backgroundnya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Okratif Channel. Oh, sebagai informasi, sahabat fotografi, sahabat kreatif, di lantai ini studio sudah pakai karpet ya berwarna coklat tua. Jadi ini juga bisa kita pakai untuk sebagai alas ya, sebagai alas atau properti. Atau sekarang ini juga lagi musim alas-alas yang sifatnya natural gitu ya, anyaman-anyaman dari, bisa dari rotan gitu, dari apa namanya tuh, mendoan. Kok mendoan sih? Ya itulah, apa saya lupa namanya ya. Jadi seperti ini nih sahabat fotografi. Nah, karpet-karpet yang natural seperti ini juga bisa digunakan ya untuk alas gitu ya. Jadi ini lebih kurang 120 bisa kita gunakan di bawah. Cuman untuk pemotretan kali ini saya cukup menggunakan karpet aja. Ininya saya tidak pakai ya. Jadi saya akan simpan saja. Oke, dan kita akan lanjut settingnya ya. Nah, saya sudah punya serangkaian bunga menarik ya. Jadi kemarin sore saya coba rangkai ini untuk dekorasi foto kita kali ini. Dan ini saya rangkai sendiri. Jadi kita beli bunga-bunga plastik ya, artifisial di tempat toko-toko bunga, banyak dijual di pasaran atau bisa online juga seperti itu. Dan kita rangkai sesuai dengan konsep yang akan kita buat ya. Ini saya sudah rangkai seperti ini, dan saya akan tempel di gawangan ini ya. Sebenarnya untuk menempelnya bisa di tengah gitu ya, bisa di bagian kiri atau bagian kanan, tergantung dari selera dan konsep yang akan kita sampaikan seperti apa. Dan kali ini saya coba majukan dulu ya. Saya akan coba gantungnya di sebelah kiri apa kanan ini? Kalau dari sana, kalau dari sahabat fotografi kreatif semua, ini sebelah kanan mungkin ya. Pas sebelah kiri sih? Bingung saya. Ya di sebelah sinilah pokoknya ya. Jadi ini tinggal diikatkan saja ke bagian belakang dari gawangannya tadi. Oke, bunganya sudah kita tempel, dan saya akan mencoba menyamarkan tiang-tiang ini ya dengan menambahkan properti lainnya, yaitu berupa kain
Nah, saya sudah punya kain, ini kain tile namanya ya, tile polos. Kita coba ya, ini juga pemilihan warna, kita coba selaraskan dengan bunga yang sudah kita susun. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, di dalam kita berkreasi untuk membuat background ini, silahkan menyesuaikan dengan selera dan konsepnya ya. Jadi ini bebas-bebas aja. Tidak terlalu nyata, tetapi ini cukup memberikan aksen ya. Kita akan tambahkan warna lainnya. Nah, bagaimana? Cukup menarik, bisa dilihat ya. Jadi ada bunga, ada kain seperti ini, dan si tiangnya ini sudah cukup tersamarkan dengan kain tile tadi. Kayaknya sudah cukup menarik ya. Kita coba potret atau oke. Saya ada sedikit tambahan lagi. Saya akan tambahkan sedikit bunga di sini ya. Nah, saya juga udah punya beberapa rangkaian bunga seperti ini. Dekorasinya saya lebih padatkan lagi. Oke, satu lagi kayaknya. Saya akan tambahkan ini bagian sini. Ya. Jadi kelihatan lebih padat ya, lebih menarik gitu. Menurut saya sih menarik. Nggak tahu. Teman-teman silakan boleh komentar di kolom komentar gimana nih hasil dekorasi backgroundnya, apakah cukup menarik atau seperti apa. Boleh kasih masukan dan saran juga ya. Gimana sahabat fotografi, sahabat kreatif, sudah cukup menarik? Kayaknya cukup ya. Nanti kalau terlalu ramai juga malah takutnya mengganggu ke produk kita. Kita akan coba foto. Oh, satu lagi, kaki bagian bawahnya nih kayaknya kurang enak juga. Saya akan coba saya tutup lagi ya dengan kain tambahan. Oke, sudah cukup tersamarkan bagian kakinya. Kita akan langsung foto. Manekinnya kita taruh di sini. Lebih menarik ya dengan produk kita disimpan di bagian tengah. Terus ini backdropnya kita sudah dekorasi dengan bunga-bunga cantik sesuai dengan konsep. Ini adalah baju perempuan yang identik dengan kecantikan dan bunga-bunga. Jadi masih selaras seperti itu. Dan kita pilih warna-warna yang tidak terlalu kontras dengan produk utamanya ya. Ini warna-warna bunga yang soft seperti itu dan dikreasikan dengan bahan-bahan yang relatif tidak terlalu mahal ini ya. Dan banyak ditemukan. Kayaknya saya sudah gak sabar pengen motret. Kita coba foto ya. Kita akan coba pakai kamera sekarang. Oke sahabat fotografi, sahabat kreatif, itu tadi foto-foto produk kita yang sudah menggunakan background yang lebih menarik. Bagaimana menurut sahabat fotografi semua? Apakah itu cukup membantu memberikan nilai jual untuk produk kita atau seperti apa? Boleh silahkan komen di kolom komentar yang sudah disediakan. Nah, pertanyaannya juga adalah bagaimana ketika baju gamis ini dia biasanya ada yang dijual satu set dengan hijabnya gitu ya, tutup kepalanya. Nah, tentunya juga kita memerlukan atau membutuhkan manekin yang mempunyai kepala untuk mendisplay, untuk memperlihatkan hijabnya itu sendiri. Oke, kita coba. Nah, yang masih penasaran, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus O Creative Channel. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, masih di O Creative Channel dan saya sudah menggendong satu buah manekin seperti ini dan dia masih kategorinya manekin setengah badan, tanpa lengan juga. Nah, bedanya sama yang ini, dia punya kepala. Jadi kepala ini bisa digunakan untuk mendisplay si hijabnya ya. Cuman ini saya pilih yang model, dikenalnya sih ini mungkin orang-orang nyebutnya model manekin alien ya, atau ya dia tanpa muka ya. Nih polos, jadi nggak ada muka. Kenapa saya pilih yang model ini? Saya sih berpikir kalau dia ada wajah atau ekspresi di manekinnya, saya khawatirnya nanti itu malah mengganggu calon pembeli kita, malah memperhatikan si manekinnya gitu, bukan memperhatikan bajunya. Jadi biar fokus ke bajunya, makanya saya putuskan memilih manekin yang tanpa muka. Halo, kita coba pasang ya. Ini terlalu pendek ya, jadi kita akan kasih tinggi sedikit lagi. Ya, lebih kurang sudah cukup lah ya ketinggiannya. Kita akan pasangkan bajunya. Oke, sudah terpasang.
Ini mau coba dipoto, coba foto aja ya. Oke, kita sudah foto dan kita akan coba pasangkan hijabnya. Oke, sudah terpasang, kita coba foto. Oke sahabat fotografi, sahabat kreatif, itu tadi proses pemotretan produk pakaian hijab dengan menggunakan manekin, dan juga tadi saya sudah menambahkan sedikit sentuhan di latar belakang atau backgroundnya dengan menambahkan dekorasi bunga-bunga gitu ya, seperti yang sahabat fotografi, sahabat kreatif lihat, dan berharap itu akan menambah nilai lebih dari produk yang kita jual. Satu hal lagi sahabat fotografi, sahabat kreatif, sebelum kita akhiri video kita kali ini, jadi dekorasi-dekorasi seperti ini sebenarnya ini juga bisa digunakan tidak hanya untuk foto baju hijab ya, jadi kita juga bisa manfaatkan untuk produk-produk pakaian lain yang memang masih selaras dengan konsep dekorasinya. Misalkan baju-baju wanita kan ada juga yang motifnya bunga-bunga seperti itu, atau short dress atau long dress gitu, tidak hanya hijab gitu maksud saya, atau tidak hanya gamis yang bisa menggunakan dekorasi-dekorasi seperti ini. Oke, itu tadi tips mudah bagaimana cara memotret foto produk dengan menggunakan manekin. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat fotografi semua, sahabat kreatif semua dimanapun Anda berada. Dan sekali lagi ini hanya informasi atau tips dasar saja, jadi silahkan teman-teman sahabat fotografi, sahabat kreatif untuk mengembangkannya lebih keren lagi tentunya ya, seperti itu. Jadi jangan berhenti berkreasi dan jangan lupa tetap pantengin terus O Kreatif Channel, karena setiap minggunya kita akan selalu berbagi informasi menarik seputar dunia seni, fotografi, dan kreativitas lainnya. Terima kasih yang sudah stay tune sampai akhir video, dan jangan lupa terus pantengin O Kreatif Channel karena minggu depan nih kita akan coba menayangkan lagi video tentang tips foto produk yang lebih keren tentunya. Produk apa? Pokoknya tungguin aja ya, jangan sampai ketinggalan informasinya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.